Yang dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Ibu mengambil sedikit waktunya ya. Mohon izin perkenalkan nama saya Kamsia di B25060197 kelas B1. Saya merupakan mahasiswa Iriantian 2. Sarjana Kebidanan Ibu Rismawati. Rismawati. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai IMS. Apa Ibu pernah mendengar kata IMS? Apa itu IMS? Ada yang tahu? Baik, IMS itu singkatan dari infeksi menular seksual. IMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain dengan berhubungan seksual atau berhubungan intim yang dilakukan secara tidak aman atau tidak terlindungi. Ini disebabkan ada beberapa virus, bakteri, atau parasit atau jamur. Kemudian ada pun gejala umum yang biasa yang dirasakan oleh penderita IMS yaitu satu, yang pada umumnya keluar cairan abnormal dari alat kelamin. Kalau laki-laki biasanya ada keluar semacam cairan di alat kelamin laki-laki. Kalau perempuan itu ada keputihan yang tidak normal. Maksudnya kan kalau perempuan itu kan putih yang normalnya, tetapi ada yang sudah berbau, yang sudah berwarna seperti coklat, hijauan atau kuningan, itu sudah tidak normal di perempuan. Kemudian ada luka ruam, ada keputihan di alat kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian ada rasa gatal atau luka pada alat kelamin. Kemudian nyeri saat buang air kecil, dan jadi kalau orang biasa cuci banget deh, kalau bukan orang kecil itu makanya. Jadi kalau pada saat nyeri itu sudah bisa ke dokter ya. Kemudian ada gatal atau luka pada alat kelamin. Kemudian biasa disertai dengan demam atau kelelahan. Kemudian ada pun jenis-jenis IMS yang umum yang biasa ibu-ibu dengar atau bapak-bapak dengar seperti itu sifilis, gonorrea, HIV atau AIDS, kemudian chlamydia atau herpes genital dan HPV. Sifilis, biasa ibu-ibu dengar kata sifilis toh. Sifilis itu biasa dikenal dengan nama itu raja singa. Kemudian bakteri yang menyebabkannya yaitu Treponema pallidum. Infeksi ini umumnya terkena karena ada seseorang atau laki-laki atau perempuan melakukan hubungan seksual atau hubungan intim. Yang ini ciri-cirinya ditandai dengan Abdul Majid Had. Abdul Majid Had. Biasanya tidak gatal, tapi dan ada juga bisa muncul kayak benjolan, kayak luka kecil, keras, tapi tidak sakit. Kemudian ada gonorrhea. Gonorrhea itu disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhea. Gonorrhea itu biasa dikenal dengan kecil nanah. Laki-laki masih nanah atau kemudian ini cenderung lebih kental, berwarna putih dan kuning atau kehijauan. Kemudian ada jelas HIV. HIV itu atau AIDS itu disebabkan oleh kuman immunodeficiency virus. Ini biasa dikenal dengan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit penularannya. Ini biasa ditularkan dengan melakukan hubungan seksual, menggunakan jarum suntik yang gonta-ganti, kemudian transfusi darah atau ibu ke anak, misalnya ibu hamil, ibu yang menyusui, ibu yang telah terkena penyakit seperti ini dan menyusui anaknya bisa menyebabkan anaknya tertular. Kemudian chlamydia. Chlamydia itu
cairan yang keluar, tapi dia benih encer, tidak seperti tadi penoreh. Kalau cairan lebih pekat, kalau kelamin dia itu keluar lebih encer, berbuat tidak sedap, baru bisa juga terbakar perdarahan saat sudah melakukan intim. Biasanya kalau orang melakukan itu merasa sakit. Kemudian herpes genital. Herpes genital yang infeksi yang ditandai dengan melebu. Kalau itu ini herpes genital biasa ada luka kayak melebu, kayak luka bakar pada area kelamin, ada luka dan kulitnya. Itu legaan ada dan sebagainya. Kayak luka. Kemudian HPV itu virus yang menyerang kulit selaku lendir, menyebar melalui kontak langsung kulit, berhubungan seksual yang bisa menyebabkan putih kelamin dan bisa menyebabkan kanker serviks. Jadi cara pencegahan IMS, 1, setia pada pasangan, tidak boleh gonta-ganti atau jajan-jajan di luar. Kemudian gunakan kondom secara benar. Kondom itu kan alat pelindung, tidak langsung bersentuhan dengan kita. Kemudian hindari seks bebas, narkoba, dan minuman alkohol. Kemudian vaksinasi seperti vaksinasi HPV atau hepatitis B. Kemudian tes IMS secara rutin. Kali ibu itu dianjurkan untuk periksa secara rutin, kelamin secara rutin, supaya pemeriksaan deteksi secara dini seperti supaya kita tak tahu sehat atau tidak. Kalau memang ada keluhan atau apa, bisa kita datang ditangani segera. Nah, mereka merasakan canggih sudah banyak hampir jadi bisa meningkatkan pengetahuan tentang reproduksi, kesehatan reproduksi. Jadi sekarang tidak sulit untuk cari informasi kesehatan di internet. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Maaf telah mengambil waktunya sedikit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada Ibu dan Bapak. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.